Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, khususnya kelas 12 IPA 6 dan kelas 12 IPA 7. Selamat siang. Sebelumnya mohon maaf karena saya pada hari Kamis dan hari Jumat dibebas tugaskan karena harus mengisi Zoom di BPSDM selama 2 hari. Otomatis tidak bisa masuk ke kelas. Nah, gantinya nanti kalian amati, lihat video ini karena memang ada materi yang belum terselesaikan. Karena ini menyangkut dengan nanti di PSAS. Baik, kita akan bahas kembali materi tentang larik. Ya, larik ini masih di babnya strategi algoritmik dan pemrograman. Untuk elemen yang ingin dicapainya adalah algoritma dan pemrograman. Beda sebelumnya di algoritma greedy, kemudian yang algoritma greedy yang membantu Budi untuk memasukkan ikan, kemudian membantu Dina mengunjungi kebun binatang, membantu Cici untuk mengerjakan PR, serta ada proses menukarkan uang. Itu elemen yang ingin dicapainya adalah berpikir komputasi. Sedangkan larik atau array ini, elemen yang ingin dicapainya adalah algoritma dan pemrograman. Oke, sebetulnya ini sudah pernah kita bahas. Ini juga dilewat dulu lah. Nah, untuk asumsinya larik ini sebagai contoh di dunia nyata mempresentasikan seperti loker yang memiliki nomor. Nah, kalian juga dapat menyimpan barang di loker dengan nomor yang berbeda. Pada analogi tersebut, nomor pada loker adalah indeks yang kita gunakan untuk mengenali tempat kita menyimpan barang kita tadi. Nah, jadi ini adalah contoh dari analogi larik. Ada indeks 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kemudian ada array dengan nama lemari gitulah ya. Baik, sekarang kita inisialisasikan larik ini di C++. Nah, kita dapat mendeklarasikan variabel array dengan bentuk yang paling umum. Ada 3 sebetulnya, mencakup tipe data, kemudian nama array, kemudian ukuran. Tipe data adalah tipe jenis data yang digunakan pada variabel array, bisa berupa karakter atau sebuah bilangan. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah tipe datanya. Banyak sebetulnya, ada int yang biasa kita tulis dengan int disebutnya integer. Kemudian ada string, nanti akan kita bahas. Ada float dan banyak lagi. Kemudian bentuk kedua dari inisialisasi array ini adalah inisialisasi C++ ini adalah nama array. Nama array adalah nama yang kalian gunakan. Bebas untuk membuat nama array mah bebas ya. Tergantung isi dari datanya. Kemudian bentuk ketiga dari deklarasi variabel itu adalah ukuran. Ukuran di sini adalah sebuah nilai kapasitas untuk menentukan berapa space yang disediakan untuk menampung nilai di dalam array tersebut. Jadi kalau kita nulis ukuran di dalamnya tidak boleh lebih dari kapasitas yang telah ditentukan. Kalau misalkan nama kalian karakternya 20, berarti di ukurannya juga harus 20, tidak boleh lebih. Baik, dilanjutkan. Ini adalah contoh dari pendeklarasian sederhana di C++. Ada integer, ada nilai, kemudian ada ukurannya 10. Nah, int ini adalah tipe data. Nilai di sini adalah
array, kemudian 10 ini adalah ukuran. Nah, sebenarnya di dalam C++ ini kita juga dapat membuat array tanpa perlu menentukan ukurannya, hanya saja kita perlu langsung menginisialisasi nilainya. Contoh di bawah ada int nilai dikosongkan ukurannya, tetapi nilainya harus langsung dimasukkan. Ada 2, 3, 4, 10, 9. Bisa kalian perhatikan baik-baik contoh penulisannya. Ada tipe data, ada array, kemudian ada ukuran dibantu dengan kurung siku, kemudian sama dengan. Nah, untuk penulisan nilai di sini diawali dengan kurung kurawal, ditutup lagi dengan kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan titik koma. Ini adalah inisialisasi sederhana, pendeklarasian sederhana di C++. Baik. Nah, kemudian ini adalah contoh kedua dari inisialisasi array. Bisa menggunakan ukuran dan tanpa juga ukuran. Keduanya boleh diketik, boleh ditulis keduanya, karena tidak akan terjadi error insya Allah. Nah, integer nilai 5 ini memakai ukuran. Kemudian yang bawahnya integer nilai tanpa ukuran. Keduanya boleh kita masukkan. Oke. Sekarang kita akan coba untuk mendeklarasikan array di C++. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan header. Biasanya kita sering memasukkan include, kemudian kurung yang siku ini, kemudian kita masukkan stdio header. Atau bolehlah kita langsung masukkan iostream. Iostream ini adalah sebuah header, singkatan dari input output stream. Kemudian langsung saja kita tuliskan using namespace std, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, setelah penulisan using namespace std, biasanya kita menulis integer int main, kurung buka, kurung tutup. Nah, setelah ini masukkan kurung kurawal. Saya selalu mengartikan kurung kurawal buka ini adalah sebagai baju gitu ya. Kemudian di enter. Sekarang kita masukkan pendeklarasian dari array yang tadi yang sederhana. Contoh, kita masukkan integer, tipe data integer, kemudian array-nya nilai, kemudian ukuran. Ukurannya kita kosongkan saja. Kemudian kita masukkan nilainya. Misal angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, angka 10. Dan selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita masukkan output untuk menghitung baris yang ada di nilai. Kita masukkan perintah count, kemudian kurung siku, kemudian masukkan array-nya dengan nama nilai, kemudian masukkan baris pertama yang mau kita cari baris berapa gitu. Misal baris ke 3, kemudian kurung siku lagi, kemudian diakhiri dengan endel. Nah, ini akan muncul angka 4. Kenapa munculnya angka 4? Sorry. Nah, sekarang muncul angka 4. Angka 4 ini dari mana? Karena kita mencari nilai baris pertama.
Sedangkan kita tahu bahwa indeks itu dimulai dari 0. Kalau lihat di sini 0 itu adalah angka 2. Kemudian baris pertama adalah angka 4 yang muncul di sini, kemudian baris kedua ada angka 6, baris berikutnya angka 8 dan baris berikutnya ada angka 10. Sekarang kita coba lagi mencari baris yang ada di baris ke 4 misal. Kita akan coba ransel lagi. Dieksekusi dulu kemudian di ransel. Di-compile dulu kemudian di ransel. Nah, yang muncul adalah angka 4 di baris pertama dan angka 10 di baris keempat. Oke. Bisa kalian lihat juga di pendeklarasian variabel ini, di pendeklarasian C++ ini kita memasukkan perintah integer nilai kemudian ada angka. Bisa dilihat kalau kita memasukkan tipe data integer, nilainya harus berupa angka 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita memasukkan tipe datanya int, nilainya harus berupa angka yang ini. Nah, beda lagi dengan nanti yang akan kita praktekkan, ada satu tipe data lagi namanya string. Ini mah untuk karakter saya, suka, kamu, saya, suka, jajan, dan sebagainya. Pokoknya berupa karakter A, B, C, D, E, F, G, itu nanti menggunakan tipe data string. Sekarang kita akan coba praktekkan tipe data yang string. Ingat sekali lagi bahwa int ini, tipe data int ini untuk memasukkan nilai. Sekarang kita akan coba praktekkan yang string. Ini tetap kita masukkan headernya iostream, input output stream, kemudian using namespace std, kemudian integer main. Sekarang kita akan coba ganti tipe datanya menggunakan tipe data string. Nah, variabelnya, arraynya kita coba ubah menjadi var1 misal, atau variabel 1. Ininya kita kosongkan. Kemudian kita masukkan perintah tanda petik. Nah, bedanya string itu harus ada tanda petik. Nah, kalau misalkan kalian ingat-ingat lagi bahwa perintah tanda petik itu digunakan untuk memasukkan data atau angka dan tidak memiliki nilai aritmatika. Jadi kalau misalkan kita nulis tanda petik saya, yang muncul nanti outputnya juga saya. Pernah juga dulu dipraktikan kita memasukkan perintah 4 ditambah 6 tanpa tanda petik, hasilnya kan dijumlahkan. Beda lagi dengan tanda petik 4 ditambah 6 yang jadi outputnya 4 ditambah 6 lagi. Oke, ini dilanjut lagi. Kemudian kita akan coba memasukkan perintah string variabel 2 sama dengan tanda petik suka misal, diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita memasukkan kata ketiga lagi, string var3. Ini untuk var1, var2, var3 sebetulnya penulisan array-nya bebas. Biar lebih mudah dan lebih singkat kita tulisnya var saja. Untuk var3 sama dengan saya suka makan misal, dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita memasukkan perintah keempat, string di variabel 4. var1 ditambah var2 ditambah var3 diakhiri dengan titik koma. Bedanya yang string var4 ini tidak menggunakan tanda petik karena nanti kita mau menggabungkan kata saya, kata suka, dan kata makan. Jadi digabungkan nanti outputnya. Biar ada spasi, biar tidak menggabung katanya, pakai spasi di sini. Oke. Tetap outputnya memasukkan perintah count. Bedanya yang ini count. Bedanya yang ini count var 4.
karena kita mau cari variabel keempat. Coba kita execute dulu kemudian di run cell. Nah, yang muncul adalah kata saya suka makan. Ini adalah algoritma penggabungan kata menggunakan tipe data string. Saya suka makan. Nah, sekali lagi string ini, tipe data string ini digunakan untuk memasukkan perintah, memasukkan nilai berupa alfabet A B C D E F G gitunya. Seperti ini, saya suka kamu. Kalau tadi yang integer, yang int itu untuk angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9, itu untuk angka. Kemudian penulisan var ini bebas. Mau kalian nulisnya string kata 1, mau string kata 2, string kata 3 misal. Kemudian string kata 4. Nah, untuk penulisan ini bebas. Yang penting kalau misalkan di sininya kata 1, kata 2, kata 3, di sininya juga harus kata 1, kata 2, kata 3. Kemudian kalau misalkan di sini kalian nulisnya K besar, di sini juga harus K besar. Kalau di sininya mau alfabet semua, mau huruf besar semua, di sini juga harus huruf besar semua. Kemudian yang dicari juga ini harus sesuai. Kata 4, kalau kata 4 berarti kata 4. Sekarang kita akan coba eksekusi lagi, kemudian di run. Tetap yang muncul saya suka makan. Mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga PSAS-nya lancar. Anak-anak kelas 12 IPA 6 dan 12 IPA 7. Nanti untuk PSAS ada 5 soal esai. Waktunya 90 menit. Mencakup yang tadi, soal nomor 4 adalah integer, soal nomor 5 adalah string, soal nomor 1 tentang evolusi program, soal nomor 2 tentang algoritma greedy, soal nomor 3 tentang rekursif. Nah, itu kalian baca-baca lagi. Nanti sifat ujiannya close book, bukunya nanti bakal dikumpulkan ke depan. Kemudian handphonenya juga bakal dikumpulkan ke depan. Yang ngawasnya juga saya. Tenang saja. Ya. Mungkin segitu materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.